Assalamualaikum Pak Sahar. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Jamal. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Hampir lupa. Selamat pagi Pak. Salam dan bahagia. Saya sangat excited hari ini. Sudah diundang untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Sebagai bentuk dukungan saya, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Bapak? Terima kasih Pak. Saya ingin Anda mendukung saya dalam keterampilan coaching. Dalam hal ini meningkatkan kemampuan proses mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Baiklah, sebelum kita melaksanakan proses coaching ini sebagai awal, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, Pak. Dan selanjutnya akan mengajukan beberapa pertanyaan tambahan. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi nantinya coach dan coachee akan saya nilai dan amati berdasarkan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur cerita, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon dan juga menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke, Pak. Oh iya, jangan lupa dalam prosesnya nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan penting yang akan saya ajukan ke Bapak adalah kompetensi coaching yang menurut Bapak sudah dimiliki dan ingin dimaksimalkan melalui proses ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan atau maksimalkan tentunya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat mengenali dan mengembangkan kekuatan atau kompetensi yang ada pada kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya berharap Bapak dapat memberikan cara saya dalam ketiga-tiganya kompetensi, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dikarenakan ketiga kompetensi tersebut memiliki peran masing-masing dalam memaksimalkan proses coaching, sehingga itu tidak akan berjalan. Oke, sudah saya catat Pak. Jika saya dapat memberikan skala 1 sampai 10, kira-kira sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Nilai dari diri sendiri adalah salah satu saya Pak. Insya Allah. Oke Pak, saya berharap Bapak dapat maksimalkannya menjadi poin 10. Terima kasih Pak. Oh iya Pak, terakhir indikator dan bagaimana yang Bapak inginkan sebagai bentuk ketercapaian tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini. Saya ingin saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah terbaik dalam mengatasi permasalahannya. Oke Pak, demikian dulu ya Pak para observasinya kali ini. Silakan Bapak melaksanakan proses coaching dengan Ibu Indah. Coaching yang saya lihat sudah sangat siap untuk bercerita hari ini. Siap Pak, terima kasih. Oke Pak Nyumal, matikan dulu lagi. Oh ya, siap. Ya, supaya kau tidak ribet pas komen. Selamat pagi Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Sahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Pak Sahar bagaimana? Alhamdulillah. Syukurlah Pak, akhir-akhir ini Ibu sedang tidak baik-baik saja. Jadi menjaga kesehatan adalah prioritas. Wah, Bu, Bapak tahu saja. Bu tahu saja. Wah, Bu, Ibu tahu saja. Oh ya Bu, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Dalam sesinya nanti kita akan menggunakan alur cerita.
Untuk itu, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita kali ini. Apa yang Ibu ingin dari proses kali ini? Saya ingin menemukan solusi bagaimana seharusnya bersikap terkait dengan beberapa ketimpangan yang saya lihat di sekolah saya. Dimulai dari masa banyak guru yang mengajar dengan menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Kemudian ditambah dengan aktivitas menghukum yang masih sering dilaksanakan. Apalagi saat ini saya sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Dalam pendidikan saya belajar bahwa menghukum tidak diperbolehkan. Bagaimana seharusnya bersikap sebagai among dan segitiga restitusi? Oh ya Bu, memang menghukum sudah tidak diperbolehkan seharusnya. Lalu, apa yang menjadi masalah Ibu? Yang sudah mempelajari teori tentang ini menjadi serba salah. Saya sudah mencoba mengingatkan dalam bentuk lisan dan seramah mungkin, namun belum ada perubahan signifikan. Oke, tujuannya sudah jelas. Sekarang, mari kita identifikasi apa saja yang menjadi kendala dan hambatan Ibu dalam menyampaikan informasi kepada rekan sejawat sekolah yang belum mengaplikasikan segitiga restitusi dan PBM yang masih konvensional. Apa yang sudah Ibu lakukan sampai hari ini? Untuk restitusi, saya sudah mencoba menyampaikan secara lisan saat duduk-duduk diskusi di depan kantor atau saat bercanda dengan guru-guru lain. Lalu, seminari apa yang terjadi? Saat itu, prioritas guru yang hadir mengatakan bahwa mencoba untuk tidak memberikan hukuman murid. Beberapa lainnya terlihat senyum sendiri karena akan menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini ternyata salah. Terdapat seorang guru yang mengatakan bahwa tidak cocok kegiatan restitusi yang penuh kelembutan diterapkan di sekolah kami, yang notabene muridnya memiliki karakter keras dan susah dinasihati. Namun, pada saat akhir diseminasi, kami guru sepakat untuk selalu mencoba melaksanakan restitusi semampu kami. Sekiranya diandaikan dalam bentuk skala, berapa skala yang diberikan dari 1 sampai 10 terkait pelaksanaan restitusi di sekolah Ibu? Lalu terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi, mengenai pembelajaran konvensional untuk ketersediaan fasilitas, skala berapa yang dapat diperkirakan terkait ini? Untuk restitusi 5 dan untuk pembelajaran non-konvensional sekitar 6 karena memang fasilitas kurang mendukung. Beberapa guru mengeluh terkait dengan jauhnya jarak pengambilan LCD di lab komputer untuk dibawa ke kelas. Kalaupun disimpan di kelas, situasi sekolah sangat tidak aman. Beberapa kelas juga terlihat kacau dan tidak tertata, sehingga murid merasa kurang nyaman ketika berada di dalam. Oke, tadi Ibu sudah berhasil mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang Ibu alami sendiri. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya, saya ingin bertanya kembali, apa skala yang Ibu ingin tingkatkan dari masalah restitusi serta pembelajaran yang masih konvensional? Untuk pelaksanaan restitusi, saya ingin tingkatkan angka 5 ke angka 8. Hal itu menurut saya sudah cukup baik ya untuk saat ini, dikarenakan sekolah saya mayoritas gurunya adalah senior yang memang untuk diwajibkan melaksanakan restitusi itu agak sulit. Sedang kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, saya ingin tingkatkan ke angka 9. Dikarenakan banyak guru yang memang tertarik untuk berkembang dan tidak melaksanakan PBM konvensional dan ingin menciptakan lingkungan belajar atau kelas yang untuk belajar. Namun kita terbatas pada ketersediaan fasilitas sehingga untuk mendapatkan nilai 9 sudah sangat luar biasa sebenarnya. Wah, bagus Bu. Sekarang apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meminimalisir atau mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi di sekolah Ibu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih sampai saat ini apa rencana yang paling baik yang dapat saya lakukan. Tapi mungkin saya dapat lakukan dengan memberi teladan dimulai dari diri saya terlebih dahulu, di mana saya yang juga wali kelas akan mencoba menciptakan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Saya akan memulainya dengan mengganti warna cat putih yang mulai rusak menjadi warna favorit yang disukai oleh siswa perwalian saya.
Untuk melakukannya, saya akan menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu dan memanfaatkan plastik dan karton bekas untuk menghias, berharap dapat meminimalisir biaya yang akan saya pakai. Oh, pause. Hilang. Wah, bagus sekali, Bu. Lalu, apa yang Ibu harapkan dengan kegiatan dekorasi kelas? Saya berharap rekan guru lainnya dapat melihat dan merasakan langsung perbedaan suasana ketika mengajar di kelas yang nyaman dan dibanding kelas lainnya yang memang terlihat monoton dan tidak teratur. Dengan itu dapat membuat mereka berubah pola pikirnya secara mandiri. Oke, sekarang untuk restitusi, apa yang Ibu dapat lakukan? Sebelumnya, saya kan sudah memberikan pelatihan tatap muka diseminasi budaya positif dengan jumlah peserta kurang lebih 13 orang. Dikarenakan jumlah tendik di sekolah saya 40, maka mungkin selanjutnya saya akan melaksanakan pelatihan yang sama dengan jumlah peserta maksimal, yaitu seluruh guru di sekolah saya. Selain itu, saya akan melaksanakan survei kepada seluruh murid terkait persepsi mereka pelaksanaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang hasilnya nanti akan saya sampaikan kepada rekan sejawat, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang murid inginkan sebenarnya untuk kebaikan mereka. Wah, ide yang bagus, Bu. Kemudian untuk pembelajaran, agar tidak lagi menggunakan metode ceramah, apa yang Ibu rencanakan? Saya akan melakukan kegiatan mentoring dan pendampingan kepada rekan sejawat secara face-to-face. Oke, sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa rekan sejawat Ibu mayoritas senior. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk membuat mereka merasa nyaman dan tidak terkesan menggurui saat melakukan mentoring dan pendampingan? Pertama, saya akan mencoba berkonsultasi dengan kepala sekolah atau wakase kurikulum untuk semacam kegiatan pelatihan atau workshop dengan narasumber di bidangnya. Peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas dengan metode dan media variatif dan berbasis teknologi. Wah, rencana Ibu sangat jelas dan terstruktur. Sekarang dari ketiga yang Ibu sampaikan tadi, yang mana kira-kira yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu? Saya akan mulai dari penciptaan kondisi kelas yang nyaman dan mengundang murid untuk belajar. Dikarenakan hasil akan lebih cepat terlihat langsung dan dirasakan oleh rekan sejawat yang mengajar di kelas dan sekolah. Selain itu, dapat terlihat langsung oleh murid-murid di kelas lainnya yang dapat mendesak guru perwakilan mereka untuk melakukan hal yang sama. Sekarang, bagaimana Ibu dapat menjaga komitmen terkait dengan perencanaan aksi tadi? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan membuat reminder dan berdiskusi dengan atasan terlebih dahulu, serta mengajak rekan saya untuk membantu dan mendukung. Terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Dan siapa yang dapat menindaklanjuti rencana ini? Pertama, saya akan membuat bagja dari setiap prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Kemudian, saya akan selalu memantau perkembangan saya dari umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat dan murid. Saya juga akan mencari sumber daya lainnya sekiranya dibutuhkan. Oh ya Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana harus bersikap untuk mengatasi masalah. Dan tanpa saya sadari, saya menemukan solusi dan dari masalah rendahnya pelaksanaan restitusi, PBM yang masih konvensional, dan bagaimana mengajak rekan sejawat saya untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Saya sangat yakin Ibu dapat memberikan dan melakukan yang terbaik. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Terima kasih Pak, saya juga berharap demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nyumal. Pak Sahar, bagaimana kabarnya setelah diskusi dengan coach tadi? Alhamdulillah, apalagi saya melihat sangat semangat dari coach saya untuk melakukan perubahan. Saya sangat mengapresiasi seluruh rencana yang dia ingin laksanakan.
Oke, saya ingin membahas hasil observasi dari proses coaching yang Bapak sudah laksanakan tadi. Oke Pak, silakan. Jadi pertama saya akan menanyakan apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian Bapak inginkan. Dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan dengan alur kata, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi, melaksanakan komitmen, dan bertanggung jawab atas komitmen yang sudah dibuat. Dengan alur tersebut dapat membuat coaching menggali dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Sahar, sebagai observer saya tadi sudah melihat proses coaching yang Bapak lakukan dan Ibu Indah sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai tirta. Pertanyaan yang Bapak berikan kepada coach juga sudah membuat Ibu Indah mampu untuk menemukan dan menggali kekuatan serta kompetensi yang dimilikinya untuk menjadi solusi atas permasalahan yang beliau temukan dan ingin selesaikan. Terima kasih Pak. Saya tadi sudah mencoba melakukan yang terbaik. Saya mulai bahwa kompetensi yang dibutuhkan menurut prinsip coaching sudah dapat saya maksimalkan dengan baik. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu presence atau aktif sepenuhnya, mendengarkan dengan baik, dan aktif mengajukan pertanyaan yang mampu membuat coaching terbuka dan percaya serta mengenali masalah yang akhirnya mampu juga menemukan solusinya. Dari masalah-masalahnya dan ia mampu juga menemukan solusinya seperti masyarakat pada dirinya. Betul Pak, saya juga melihatnya demikian. Bapak telah berhasil memenuhi prinsip-prinsip coaching dan memiliki kompetensi coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih atas kalinya Pak, saya senang. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat dimaksimalkan. Misalnya saat observasi tadi, sebaiknya Bapak dapat lebih terkesan santai, sehingga coach dapat ikut santai saat bercerita. Proses tadi sangat baik, namun bahasa yang digunakan sangat baku dan sebaiknya lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat candaan agar suasana lebih cair. Bagaimana menurut Bapak? Saya mengerti dan akan berusaha kesempatan. Saya pikir itu ide yang sangat baik. Apalagi jika bertemu dengan coach yang tertutup, pun saya diri dalam menyelesaikan masalah dan mengeluarkan ide. Apa langkah konkret yang Bapak dapat terapkan untuk minimalisir kekuatan saat proses coaching? Saya akan memperbanyak mempelajari pola-pola kalimat yang dapat mencairkan suasana. Namun tetap dalam batas-batas. Selain itu, saya juga akan lebih banyak belajar terkait karakter orang sehingga dalam proses coaching saya dapat mengenali karakter coaching dan menggunakan bahasa dan kalimat yang sesuai dengan karakter saya. Itu adalah langkah yang baik, Pak. Saya akan memberikan hasil catatan saya kepada Bapak sesuai dengan bahan review bagi kemampuan Bapak dalam proses coaching. Akhir diskusi ini saya ingin bertanya kembali, apa Bapak peroleh dari pertemuan kita? Saya memahami area di mana saya perlu meningkatkan performa saya. Saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan baliknya yang berikan. Sama-sama Pak, saya menunggu kabar baiknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.